semua dalam hatinya mulai mengagungkan Al-Ka'bah. Terjadi cerita karena di Quraisy sebagai kelompok dari golongan Arab dan di negeri Arab, semua keluarga Arab yang di luar kota Makkah, At-Taif dan seterusnya di bagian timur, Yaman dan yang lain-lain, apalagi Al-Habasa, ada beberapa kerajaan. Di antara kerajaan yang ada di zaman itu adalah Habasa, yang kalau kita boleh istilah sekarang Ethiopia, macam Ethiopia sekarang. Yang menjadi raja Al-Habasa itu dinamakan An-Najashi. Kalau raja Mesir dinamakan Fir'aun, raja Rumaria dinamakan Kaisar, raja Persia dinamakan Kisra, raja bagian Habasa itu dinamakan An-Najashi. Macam itulah, masing-masing punya nama sendiri. Yang terkenal di masa itu adalah kerajaan An-Najashi. An-Najashi punya anak buah yang dinamakan Abraha. Di antara kekuasaan An-Najashi, karena sebagai raja ingin mempunyai kekuasaan, tidak mencukupi dalam negerinya, dia mau maju untuk mengikutkan Yaman menjadi sebuah negara sama dengan Yaman, karena ada batasan antara Habasyah sama Yaman. Utuskan tentara untuk ke Yaman, berperang di Yaman, menguasai Yaman. Yang menjadi pemimpin dan raja di Yaman itu namanya Abraha, yang ada ceritanya Ashabul Fil. Terus dia membangun sebuah gereja. An-Najashi dan yang mengikuti An-Najashi semuanya kan agamanya Nasara. Quraisy dan sekeliling Quraisy mereka bukan punya agama benar, malah menyembah patung. Jadi sekarang kita fikirkan mana yang benar antara Quraisy sama Nasara di masa itu. Mana yang paling benar? Yang paling benar Nasara. Agamanya lebih baik daripada agama Quraisy. Karena sebelum Islam, masih agama yang terbaik di dunia atau di bumi adalah Nasara. Sebelum datangnya Islam, menghapus hukum agama yang sebelumnya. Kan ada Yahudi, habis Yahudi terhapus hukumnya dengan agama Nasrani, habis Nasrani terhapus hukumnya dengan agama Islam, dan tidak agama sesudah Islam. Oleh karena itu, apapun yang terbaik, yang bagus di agama sebelum Islam sudah terkumpul di dalam Islam. Apapun yang berkurang di agama sebelum Islam sudah disempurnakan oleh Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Agama Islam salah satu agama yang telah diridai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sering baca doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Abraha membangun sebuah gereja yang terbesar di negeri Yaman. Alasannya apa? Dia mendengar berita orang Arab punya rumah. Ya istilah dulu kan dinamakan rumah. Ya istilah kita, bahasa kita Ka'bah. Kenapa orang Arab mengagungkan Al-Ka'bah? Kata Abraha, saya akan bangunkan sebuah gereja yang diagungkan oleh semua manusia. Niat Abraha apa? Niat Abraha untuk membawa manusia yang mengagungkan Al-Ka'bah untuk datang kemari agungkan gereja yang ada di Yaman. Biar orang berpaling dari Al-Ka'bah. Sudah terjadi bangun Al-Ka'bah, sudah terjadi bangun gereja, dan dinamakan gereja itu Al-Qulais, gereja Al-Qulais. Sekelompok manusia dari kelompok Quraisy dengar berita, ada informasi, mereka mendengar berita ada seorang membangun gereja yang besar untuk memperpalingkan manusia dari Makkah ke gereja itu. Sekelompok manusia ini marah. Siapa yang berani mengajak manusia tidak mengagungkan Ka'bah? Padahal mereka agamanya apa? Jahiliyah, bukan agama benar, menyembah patung. Tapi begitu luar biasa mereka kesayangannya dan cintaannya kepada Al-Ka'bah. Mereka tidak mau ada sebuah masalah terhadap Al-Ka'bah.
Begitu mereka mendengar berita, langsung mereka bergerak dari Makkah berangkat ke Yaman. Apa yang dibuat oleh mereka? Malam-malam hari mereka masuk dalam gereja itu. Dan mohon maaf, mereka membuat satu persoalan yang membuat Abraha itu marah. Adalah buang hajat besar di dalam gereja itu. Akhirnya gereja itu sengaja dikotori oleh mereka, jadi najis. Terus mereka larikan diri keluar. Abraha besoknya pagi lihat, siapa yang berani ini sampai dikotorkan kita punya tempat gereja itu. Marah Abraha. Akhirnya bertanya di mana info-info, dapat berita ada sekelompok dari Arab datang dari Makkah, mereka ini membuat macam ini. Kenapa mereka ini? Ada apa mereka? Siapa Arab itu? Dan mereka punya apa? Mereka punya Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Dia belum tahu cerita Ka'bah, si Abraha ini. Ini Al-Ka'bah ini sebuah tempat yang diagungkan oleh orang Arab di masa itu. Marah Abraha. Oh, kalau memang seperti ini, saya mau hancurkan Ka'bah itu. Dia mau balas dendam. Karena habis dikotorkan dia punya tempat gereja Al-Qulais, dia marah mau balas. Tapi dia belum tahu di situ ada kekuasaannya Allah. Bergerak dan membawa tentara. Tentara yang tidak pernah didengar oleh orang Arab. Biasa orang Arab kenal unta, kambing, kuda, tapi gajah belum pernah ada di negeri Arab. Jadi mereka mendengar berita, oh ini ada kelompok mau serani kita, gajah, ribuan gajah. Ini orang kaget, begitu lihat gajah itu sudah semua tidak ada yang berani. Sampai Abdul Muttalib yang menjadi pemimpin Makkah di saat itu, yang menguasai Makkah, beliau berkata, siapa yang berani lawan, kita pasrah. Ini rumah Allah, Allah yang urus. Kita tidak ada mau ikut campur. Semua angkat tangan, keluar bobar. Abraha berjalan sampai ke Makkah. Tidak ada keluarga Arab dan tidak ada negeri, tidak ada kota yang berani lawan. Pasti orang yang lawan pasti kalah. Sampai ke mau dekat Ka'bah. Orang-orang semua datang kepada Abdul Muttalib, kakeknya Rasul. Abdul Muttalib kan orang-orang yang termasuk pemimpin Makkah, seorang raja di Makkah yang diikuti, dituruti dan juga dihormati. Langsung mereka datang, wahai Abdul Muttalib, tolonglah, ini ada masalah besar. Tentara yang amat besar yang kita tidak pernah tahu. Mereka datang mau niat untuk menghancurkan Al-Ka'bah. Sebelum Abraham mau menghancurkan Al-Ka'bah, Abdul Muttalib ini kakeknya Rasul punya harta sebagian dari unta. Orang Arab dulu harta yang termahal yang dimiliki oleh orang adalah unta. Jadi kalau ada orang Arab punya unta, oh ini kaya raya. Oleh kerana itu jamaah sekalian, sering kita dengar hadis Rasulullah selalu bawa cerita unta. Seperti Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, wahai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humuran ni'am. Kalau berumpamaan ada seorang, anda beritahu hidayah, beri petunjuk, kasih tahu ilmu yang bermanfaat, kemudian dia menjadi orang baik, orang takwa, itu lebih baik di sisi Allah daripada orang memiliki banyak unta yang termahal. Jadi Rasul banyak hadis suka bawa cerita unta, memberikan gambaran. Karena unta itu di zaman mereka itu sangat berharga. Jadi Abraha ini sebelum masuk ke Makkah, lewati satu tempat yang ada banyak unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Langsung Abraha menyuruh ambil semua dia punya unta. Terus datang anak buahnya Abdul Muttalib ceritakan, ini inti punya unta sudah diambil, inti punya harta dicuri, ini masalah besar dan Ka'bah mau dihancur. Apa jawab beliau? Kata Abdul Muttalib, urusan unta saya punya, kalau Ka'bah bukan punya saya, urusan Allah. Langsung dia datang hadapi Abraha. Orang-orang lihat Abdul Muttalib sangat mengagungkan, orangnya tinggi, besar. Jadi orang melihat saja sudah luar biasa. Dilihat sama Abraha, langsung Abraha bangun berdiri mengagungkan Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, saya minta satu, unta saya kembalikan. Unta saya mana ini unta saya? Abraha heran, kok ini orang-orang datang punya masalah besar,
Pada dia bawa cerita Kaabah, dia malah cari unta. Abraha bingung. Abraha pas pertama berdiri, habis cerita orang itu cari unta, dia duduk lagi. Oh, ana fikir inti jadi masalah Kaabah. Inti fikir cerita unta. Apa jawab Abdul Muttalib kakeknya Rasul? Kata Abdul Muttalib, unta ini punya saya dan saya berhak untuk tuntut. Minta saya kembalikan. Tapi kalau soal Kaabah, saya angkat tangan. Saya tidak bisa apa-apa. Allah saja. Inna lil baiti rabbun yahmih. Sebuah kata yang sudah dikenal dalam sejarah, kata Abdul Muttalib. Inna lil baiti rabban yahmih. Bait itu yang dimaksud Kaabah, punya Allah yang menjaganya, yang pelihara Allah. Udah, lepas. Unta diserahkan. Dia bawa unta dan menyuruh keluarganya suruh keluar dari Makkah. Kita tidak bisa, tidak berani lawan. Keluar semua. Akhirnya Makkah jadi sepi. Berjalan tentara Abraha dengan unta, dengan apa? Gajah. Gajah yang awal, yang besar, yang terbesar, namanya Mahmud. Dulu dalam sejarah, sekarang juga di negeri barat, malah sekarang umat Islam ikut-ikutan. Ya, dulu zaman jahiliyah setiap binatang punya nama. Jadi unta dikasih nama, ini dikasih nama, gajah itu dikasih nama Mahmud. Nama bagus, tapi dia aja berbuat sesuatu yang tidak bagus. Jadi bertentangan dengan nama. Oleh karena itu boleh anda berikan kepada anak nama bagus, tapi usahakan didikkan jadi anak bagus, anak salih. Jangan nama salih tapi perbuatannya tidak salih. Ya, karena nama itu doa. Oleh karena itu Rasul mengajak kita milih nama yang bagus untuk anak kita, karena nama itu merubah doa. Dan dilarang Rasulullah SAW kita membawa nama yang tidak baik. Dan alhamdulillah saya bangga, masyarakat Brunei itu Masya Allah, semuanya nama bagus. Mudah-mudahan nama bagus, iman yang terbaik, amal salih yang diterima. Gajah Mahmud, sudah faham sekarang Mahmud ya. Kalau saya bilang Mahmud, dah usah bilang gajah. Mahmud sudah jalan menghadapi Kaabah. Begitu mendekati Al-Kaabah, berhenti. Ditusuk sama ini, dia punya tentara Abraha, ditusuk. Jalan. Kaabah dah boleh. Ini sekarang Allah ikut. Allah yang urus sekarang. Sudah tidak ada urusan manusia, tapi Allah yang urus. Disitulah kekuasaan Allah datang. Mahmud kan ciptaan Allah. Gajah ciptaan Allah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak boleh kemana-mana kecuali dalam perintah kun fayakun. Duduk Mahmud. Berdiri, tidak ada. Dikasih makan, tidak ada. Di balik arah kepada Yaman, langsung jalan. Di balik arah ke Kaabah, duduk lagi. Orang sudah pada bingung. Ada apa ini? Orang lagi ribut. Abraha dan tentara mengurus gajah supaya mau jalan ke arah Kaabah. Masih mereka sibuk dan ribut untuk mengaturkan. Allah kirimkan ababil, burung. Masing-masing burung itu membawa 3 batu. 2 di bagian kakinya, 1 di bagian mulutnya. Dan subhanallah, setiap batu sudah punya orangnya. Seolah-olah batu itu punya nama. Jadi dilembar, tidak. Yang misal batu ini kena Mahmud, ya Mahmud. Batu Ali kena Ali. Tidak ada batu Ali diambil Mahmud, tidak ada. Subhanallah, maha kuasa Allah. Dilembar. Dilihat oleh mereka, kelompok ababil yang segitu banyaknya datang kemari dan melembar. Batu yang jatuh kepada mereka kena kepala, keluar dari dubur. Coba bayangkan, masuknya lewat kepala, keluar dari belakang. Dan setiap orang kena batu itu, langsung dia punya tumbuh badan itu hancur. Satu persatu. Pertama kulitnya, kemudian dagingnya, yang ketiga tulangnya, habis. Allahu Akbar. Maha kuasa Allah. Ini Kaabah, Baitullah. Siapa yang berani macam-macam? Yang mau bermacam lawan Al-Kaabah dan terhadap Al-Kaabah, berarti dia berani lawan Allah. Itulah turunnya azab. Habis peristiwa cerita Abraha ini sudah terkenal di seluruh dunia. Apa itu Kaabah? Karena ini peristiwa yang cukup dahsyat, peristiwa yang luar biasa. Di mana-mana orang dengar berita, oh Kaabah, ini begini keadaannya. Jadi dari situlah mulai manusia, baik maupun tidak baik, dalam agama
sah, tidak agama sah, agama benar, tidak benar, semua dalam hatinya mulai mengagungkan Al-Kaabah. Sebabnya cerita ini. Dari situlah manusia mengagungkan Al-Kaabah.